GERD dan juga anxiety apa sih Bun? Karena keduanya ini saling berhubungan erat ya. Aku juga ngalamin GERD, aku juga ngalamin anxiety. Di sini aku bakal sharing lagi sensasi apa aja yang aku alami, GERD-nya apa, anxiety-nya apa yang aku rasakan, dan cara mengatasinya, dan apakah kita wajib ke psikiater. Yuk simak videonya sampai selesai. Bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Apa kabar ya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali di video kali ini aku akan kembali memberikan kalian beberapa tips yang memberikan motivasi. Semoga perjuangan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis lekas sembuh ya. Buat kalian yang sudah sembuh tapi masih sering kambuh-kambuhan, ayo terapkan pola hidup sehatnya, terapkan pola makannya. Dan jangan lupa olahraga ya, juga jangan begadang karena itu semuanya berpengaruh. Ada yang udah sembuh beberapa bulan, kambuh lagi Bun, ini kenapa ya kok kambuh lagi? Itu biasanya dari faktor makanan. Jadi saran aku, kita juga bisa selalu introspeksi diri ya. Aku tuh kalau misalnya tiba-tiba kambuh, misalnya aduh minggu ini aku ngelakuin apa sih? Jadi aku tuh kadang flashback ke belakang, oh iya ternyata aku tuh kemarin telat makan, ternyata aku kecapean, aku kurang tidur, dan lain-lain sebagainya. Jadi sama halnya dengan kalian, kalau masih ngalamin, aduh kok aku tiba-tiba kambuh ya Bun, padahal udah beberapa bulan nih udah normal makannya, udah bisa aktivitas, udah bisa kemana-mana, kok tiba-tiba kayak sendawa lagi Bun, kayak cemas lagi Bun, ada apa? Ini ada sebab akibat, biasanya dari makanan, atau kita terlalu banyak pikiran, memikirkan hal-hal yang tidak terlalu penting untuk diri kita, dan selalu sibuk dengan hal-hal tertentu. Jadi kita harus, nggak ada salahnya ya, kita relaksasi, meditasi, agar pikiran-pikiran overthinking itu menjauh ya, dan agar kita tidak terus-terusan menyerang lambung kita atau pencernaan kita. Nah kemudian ini juga ada yang bertanya, Bunda kalau kita konsumsi madu hitam, kemarin pernah aku review madu hitam ya, yang garlic bawang tunggal, boleh nggak sih kita konsumsi, tapi kita konsumsi obat dokter juga? Menurut aku sih nggak apa-apa ya, kita kasih jeda aja 2 atau 3 jam, dan konsumsinya itu harus setelah makan, jangan dalam keadaan perut kosong. Itu bagus sih untuk imunitas kita, meningkatkan daya tahan tubuh, tapi sekali lagi konsumsinya cukup sekali sehari dan harus setelah makan, jangan dalam keadaan perut kosong. Bunda tolong bahas perbedaan GERD dan juga anxiety. GERD dan anxiety ini sebenarnya sangat berhubungan erat. Jadi keduanya ini saling ya berkaitan. Kenapa? Karena pikiran sama pencernaan itu memang saling berhubungan, saling berkaitan erat. GERD ini adalah gangguan pencernaan yang menyerang langsung fisik kita. Jadi kita ngerasain kayak sensasinya itu, kita ngerasain ya, itu reflux, cairan asam lambung yang kembali ke esofagus karena dari pola makan, dari pola hidup sehat, makanan-makanan yang berlebihan. Intinya dari menu-menu yang kita konsumsi. Sedangkan untuk anxiety adalah itu gangguan mental. Jadi kita tuh biasanya karena terlalu stres, terlalu banyak pikiran, dan ada hal-hal yang mengganggu terkait pikiran kita. Jadi kayak mental kita tuh kayak terganggu. Ini juga karena ada beberapa hal. Jadi intinya keduanya ini saling berkaitan. Untuk GERD ini mempengaruhi fisik kita ya. Jadi kita itu biasanya banyak sensasi, cepat capek, kurus, itu juga sensasi GERD. Sedangkan untuk anxiety ini, kalau biasanya kita udah mulai banyak pikiran, susah tidur, kadang kita tuh kurang fokus, suka tiba-tiba nangis sendiri, itu kalau itu terjadi biasanya GERD kita, asam lambung kita langsung kumat. Makanya kita harus jaga keduanya ini. Perbedaan sensasinya apa Bun? Menurut aku sih, kalau kita udah kena anxiety, GERD-nya ini bisa kambuh-kambuhan juga. Karena kalau misalnya pikiran kita udah mulai kemana-mana, itu GERD-nya juga mulai kambuh lagi, kambuh lagi. Nah sensasi GERD yang sering dialami oleh pejuang GERD adalah, atau penderitanya, yang pertama itu adalah ada sensasi heartburn. Jadi kayak ada sensasi panas karena cairan asam lambung itu udah naik, udah kembali ke esofagus. Ini disebabkan ada beberapa hal ya. Biasanya kita terlalu banyak makan, makan yang gak dikunyah halus, habis makan langsung berbaring, kemudian menu-menunya juga gak diperhatikan, gak dipantang, kayak makan sambal banyak, gorengan,
yang konsumsi soda, masih ngerokok, masih suka konsumsi alkohol, itu bisa disebabkan oleh hal-hal tersebut ya. Kalau misalnya GERD. Kemudian selain heartburn ya, suka panas, biasanya kita itu suka perutnya kayak ngalamin perih, itu juga sering dialami oleh pejuang GERD. Susah menelan, susah nguap. Aku ngalamin ini ya. Pada saat itu kalau misalnya aku lagi kambuh tuh, perut aku udah mulai nggak enak, asam lambungnya naik, ngap, kadang nafas pendek, itu juga aku ngalamin dulu. Dan biasanya kita tuh kadang suka nggak bisa fokus, menelan aja kadang suka susah, nguap aja kadang suka susah. Itu adalah sensasi GERD. Kemudian biasanya air liur kita itu banyak sekali. Kalian pernah nggak sih ngalamin? Aku tuh kadang sepanjang jalan ngeludah aja, buang air liur aja. Itu karena produksi asam lambung kita yang udah tinggi, udah naik. Dan biasanya identik dengan rasa asam, rasa pahit. Itu karena GERD ya, refluksnya yang udah naik. Jadi cairan asam lambungnya itu udah kembali ke esofagus karena katup lambung kita terbuka ataupun longgar. Ini bisa dialami oleh siapa aja. Yang paling sering aku alami dulu adalah aku tuh mual, pengen muntah tapi nggak bisa. Kalau misalnya kita habis muntah kan, misalnya muntah air atau makanan, itu kan langsung plong ya, perut kita juga langsung kayak enakan, langsung terasa ringan. Tapi sensasi yang dialami oleh pejuang GERD ini adalah biasanya itu tuh susah banget ya, susah banget kayak mau keluar muntah, pengen muntah, kayak mual, kayak penuh banget di sini, kayak di sini tuh kayak ganjal, pengen oi terus, pengen keluar, tapi itu nggak bisa dan itu nyiksa banget. Ditambah lagi kita itu kayak ngap ya, sesak. Itu adalah sensasi GERD yang pernah aku alami. Kemudian sering mules, tiba-tiba kadang aduh mules tapi susah, sembelit, nggak bisa BAB. Itu karena gangguan pencernaan teman-teman. Biasanya ini karena kurang nutrisi, kurang sayuran-sayuran ya. Jadi harus diperhatikan, pejuang asam lambung itu bukannya nggak boleh makan enak, tapi kita harus mengontrol, harus memperhatikan. Kita harus selektif memilih makanan atau menu-menu yang aman buat kita. Jadi saran aku, kenali ya, kira-kira makanan dan minuman apa sih yang aman atau yang cocok buat aku. Cara mengenalinya gimana, Bun? Kalau aku pada saat itu adalah selalu coba dulu. Kayak misalnya alpukat. Kemarin tuh banyak banget yang nanya, Bunda, aku tuh suka banget konsumsi alpukat sama susu. Kira-kira kalau aku GERD aman gak ya, Bun, kalau aku konsumsi sekarang? Saran aku coba dulu sedikit, karena alpukat ini kan mengandung lemak juga, cuman dia lemak baik. Kalau misalnya pejuang asam lambung gak cocok, itu langsung menimbulkan sensasi. Kayak aku pada saat itu, aku konsumsi alpukat ya, dikasih susu coklat, itu enak banget menurutku ya. Pada saat itu aku konsumsi dan ternyata nggak cocok. Setelah konsumsi itu aku tuh langsung ngap, begah, kembung perutku. Berarti kan nggak cocok ya, karena produksi asam lambung aku itu langsung tinggi, langsung meningkat. Makanya aku hindari. Jadi kalau kalian mau nanya alpukat cocok nggak, Bun, pir cocok nggak, Bun, coba dulu. Karena kondisi aku sama kondisi kalian itu beda. Dan jangan banding-bandingkan diri kamu dengan orang lain, karena kondisi masing-masing orang itu beda ya. Ada kategori ringan, kategori sedang, kategori parah. Jadi kita harus sabar, introspeksi diri dan ikhtiar. Terapkan 3P-nya ya, pola makan, pola pikir, pola hidup sehat. Pola tidurnya juga harus diperhatikan, jangan terlalu kecapean. Karena kecapean itu Masya Allah bisa mempengaruhi semuanya. Mau kecapean, kemudian banyak pikiran, kurang tidur, dan juga apalagi akhir-akhir ini sering kehujanan ya. Aku juga ngerasa kemarin badan aku nggak enak banget. Kemudian mual, mules itu juga sering. Selain itu juga, kalau misalnya kalian ngalamin susah BAB, perbanyak konsumsi buah-buahan, konsumsi air tajin ataupun tepung gerut sebelum makan, itu juga bisa membantu melancarkan pencernaan dan juga bisa melancarkan BAB kita. Nah, itu adalah sensasi GERD yang pernah aku alami pada saat itu. Sedangkan untuk sensasi anxiety, apa sih perbedaannya menurut aku ya? Jadi itu memang ada hubungannya, berhubungan erat, karena pencernaan sama pikirannya, gangguan fisik dan gangguan mental itu sangat berhubungan erat. Kalau aku tuh teman-teman, pada saat itu kan aku gastritis ya, produksi asam lambung aku naik, gasnya banyak, itu kayak perut aku kayak gendang, kembung, bawaannya kayak pengen
muntah, sendawa setiap saat, tapi itu nggak plong karena gasnya itu banyak dan kayak tertahan gitu, buat itu kayak ngos-ngosan, cepat capek, ngomong aja kadang aduh Masya Allah banget, butuh perjuangan, butuh kesabaran ekstra. Dan memang penyembuhannya itu gak membutuhkan waktu yang instan, butuh proses. Jadi teman-teman, yang mempengaruhi aku pada saat itu yang sulit sembuh karena anxiety aku itu adalah sering muncul setiap saat. Sensasi anxiety yang sering aku alami itu apa sih? Aku itu sering cemas, kadang tiba-tiba nangis sendiri. Nah itu adalah anxiety. Karena itu gangguan mental, biasanya terjadi karena ada kesalahan di masa lalu, ada masalah di masa lalu, ada trauma, ataupun mungkin kita merasa ada sesuatu yang gak nyaman, orang di sekitar itu bisa aja. Jadi aku ngalamin anxiety ini gara-gara aku itu pernah bersalah di masa lalu, tapi itu aku udah ikhlasin. Setiap saat ini aku lagi ingat itu, pasti aku doa, ya Allah. Karena menurut aku kalau kita ingat-ingat lagi di masa lalu itu akan memperburuk keadaan kita dan itu akan membuat kita kambuh-kambuhan. Aku tuh suka cemas ya, kayak orang stres. Suka cemas, tiba-tiba nangis, tiba-tiba sedih. Itu adalah sesi anxiety. Kemudian aku tuh sering takut, dengerin kabar apa, takut. Dengerin berita-berita apa, selalu aku hubung-hubungkan sama penyakit yang aku alami. Nggak tenang, aku selalu gelisah. Mondar-mandir sana sini, gelisah aja. Kadang ya Allah ini kenapa ya, kadang udah tidur juga bangun lagi karena gelisah. Itu nggak enak banget dan itu sangat mempengaruhi kondisi kita. Udah GERD, udah anxiety, itu bakal membuat kita kayak orang stres, kayak orang depresi. Biasanya itu kurus kitanya karena pikirannya terlalu berat. Kemudian juga tuh kita selalu tegang banget, dengerin apa-apa tegang banget, pikirannya udah jauh kemana-mana. Dan kita tuh biasanya terlalu banyak memikirkan hal-hal yang jauh, belum tentu terjadi sama kita. Ya, itu sering aku alami dulu. Makanya cara mengatasinya, aku itu selalu healing, relaksasi, meditasi agar otot-otot kita juga nggak tegang. Karena kalau nggak kayak gitu, aduh, stres kita. Kadang bisa membuat kita sulit tidur, makan aja kadang nggak enak ya. Itu tuh nggak asik, orangnya nggak bisa berbaur sama orang-orang sekitar ya, karena sensasi itu. Kadang kita tuh kurang percaya diri, mau berbaur sama orang-orang aja kadang malu, nggak enak, suka aduh aku tuh kalau lagi masalah sama orang aku minta maaf mulu, baperan, suka dikit-dikit nangis, cemas dan lain sebagainya. Kemudian selain itu juga kita tuh kadang suka tidak fokus ya sama sesuatu hal. Dan juga kalau kita udah dengerin kabar apa-apa itu udah cemas, dan biasanya itu membuat kita ngap, sesak, kayak nafasnya tuh kayak cepat, dan itu membuat kita kayak habis lari beberapa kilo. Itu sabar, dan itu biasanya membuat pejuang asam lambung itu kayak suka berdebar gitu ya, karena itu dari pikirannya sendiri ya. Jadi kalau kita udah bisa kontrol itu semua, udah memperhatikan makanannya, itu bakalan perlahan-lahan sembuh. Jadi itu adalah sensasi GERD dan juga anxiety yang sering aku alami. Memang beda ya, tapi perbedaannya ini saling berkaitan teman-teman. Kalau kalian nih udah bersih makanannya ya, udah bersih makanannya bun, udah tidurnya udah cukup, istirahatnya udah cukup, udah konsumsi obat-obatan, tapi kalau pikirannya masih susah dikontrol, itu susah sembuhnya. Jadi sembuhnya harus pikirannya sembuh, dan kita juga sudah berubah pola makannya ya, merubah modifikasi semuanya. Jadi kalau kalian udah kena GERD anxiety, yang harus diperhatikan adalah selain makanannya adalah pikirannya. Kalau pikirannya udah mulai dikontrol, udah bebas, jadi kita tuh kalau misalnya pikirannya udah mulai normal, udah mulai tenang, udah bisa kontrol, udah bisa menguasai pikiran kita tuh bakalan lebih menerima, lebih udahlah, ternyata kita lebih menerima aja gitu, lebih ikhlas dengan segala sesuatu yang terjadi. Kita bisa mulai berbaur, oh iya ternyata memang kayak gini loh. Nah kita wajib nggak sih ke psikiater? Pada saat itu ada dokterku yang tidak menyarankan, takut ketergantungan sama obat psikiater. Tapi ada juga dokter yang langsung meresepkan ayo ke psikiater. Karena apa? Karena kalau kita itu susah sembuhnya harus diobati dengan obat-obatan psikiater. Karena kalau pikirannya itu udah tenang, udah konsumsi obat psikiater, otomatis itu lambungnya juga ya, GERD-nya juga akan perlahan-lahan mulai sembuh, mulai membaik.
Makanya teman-teman ikutin saran-saran dokter kalian ya. Kalau misalnya dokter kalian, aku rujuk kamu ya ke psikiater, udah jalanin aja. Tapi saran aku, kalau misalnya kalian dirujuk ke psikiater, ngobrol ya, atau sampaikan ke dokternya kalau kakaknya atau kalau kita itu ada GERD atau ada lambung. Jadi nanti biasanya sebelum konsumsi obat-obatan psikiater, nanti kita diberikan dulu obat lambung agar nggak kambuh, karena biasanya kita konsumsi obat penenang atau psikiater itu ada hubungannya sama atau tiba-tiba menimbulkan sensasi kayak gitu ya. Jadi buat kalian yang pengen ke psikiater, ya udah nggak apa-apa, karena itu kalau misalnya itu udah jalan terbaik, ya udah nggak apa-apa, kali aja ya, siapa tahu itu bisa membantu kita untuk lebih tenang dan juga cepat penyembuhan. Karena kalau pikiran kita udah mulai tenang, udah mulai adem, udah mulai ya intinya berbesar hati lah, atau menerima segala sesuatu, udah nyaman dengan keadaan, itu pasti nanti bakalan sembuh dan lambungnya juga nggak bakalan kambuh-kambuhan. Kayak gitu sih teman-teman ya, untuk terkait perbedaan asam lambung ya, atau perbedaan GERD dan juga anxiety. Semoga yang bertanya nonton video ini, dan buat kalian yang masih berjuang, tetap semangat, lekas sembuh, pulih kembali seperti sedia kala ya. Jangan lupa terus terapkan 3P-nya. Jangan lupa ya untuk terus dukung channel aku Adifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!